Semua anggota DPR udah punya uang lah. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Kita banyak potongan. Berapa sekarang? Setiap tanggal 1 16 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah, jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya. komunikasi segala macam. Ya, ya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi ya. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, memang berapa dana aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Ruhut Sitompul ungkap biang kerok heboh gaji DPR. Pengakuan anggota DPR fraksi PDIP, Krisdayanti alias KD soal gajinya sebagai wakil rakyat jadi sorotan dan heboh. Belak-belakan KD soal gaji dan tunjangan itu membuat DPR justru jadi bahan cibiran publik. Mantan anggota DPR Ruhut Sitompul ikut menanggapi soal hebohnya gaji DPR usai pengakuan tadi. Ia menyebut politikus Nasdem Akbar Faisal sebagai biang kerok isu gaji anggota DPR. Ruhut mengatakan demikian karena status Akbar yang merupakan ex-anggota DPR. Menurutnya, aneh seorang Akbar bertanya ke KD terkait gaji anggota DPR dalam konten YouTube-nya. Jujur saja ya, yang ramai kita perdebatkan ini, biang keroknya Akbar Faisal, yang notabene juga 2 periode bersama saya di DPR. Kata Ruhut dalam acara 2 CCTV One yang dikutip FIFA pada Jumat 17 September 2021. Bagi dia, dengan menyindir Akbar yang diibaratkan seperti kura-kura dalam perahu atau kura-kura tidak tahu, ia bilang tidak wajar kalau politikus Nasdem itu bertanya besaran gaji anggota DPR. Kalau pengamat yang melakukan itu ke Krisdayanti wajar, mereka bukan di Senayan seperti kami. Tapi dia juga alumni di sana, tutur politikus PDIP itu. Meski demikian, ia bangga terhadap KD sebagai kader PDIP yang berani jujur. Ia coba bandingkan dengan anggota DPR dari parpol lain yang belum tentu berani bicara terbuka soal gaji bila diundang dalam program diskusi di televisi. Saya tahu TV One dan TV-TV lain mengundang anggota DPR untuk datang ke forum ini. Keringat dingin, gak berani. Tapi kader-kader kami berani menunjukkan, ini darah PDIP, kata Ruhut. Pun saat masih menjadi anggota DPR, ia mengaku selalu membuat laporan. Ruhut pernah menjadi anggota DPR dari Partai Demokrat selama hampir 2 periode. Kita bikin semua laporan. Apa yang lain melakukan itu? Kita tidak tahu, ujar Ruhut. Sebelumnya, KD menyampaikan pengakuan soal nominal dan tunjangan gaji anggota DPR dalam wawancara dengan politikus Akbar Faisal. Wawancara itu diunggah dalam konten YouTube Akbar Faisal Uncensored. Setiap tanggal 1, 16 juta ya. Tanggal 5, 59 juta. Ya udah itu aja, kata KD dikutip FIFA. Akbar yang penasaran tampak coba mengorek lagi KD agar lebih belak-belakan soal pendapatannya sebagai wakil rakyat di Senayan. Ia bilang nominal yang didapat KD yaitu 16 juta adalah gaji pokok, sementara 59 juta merupakan tunjangan anggota dewan. Lalu KD juga menyampaikan dirinya mendapatkan tambahan di luar gaji dan tunjangan. Salah satunya dana aspirasi sebesar 450 juta rupiah yang didapat sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Tapi dia mengatakan dana reses itu bukan gaji atau untuk pribadi anggota DPR. Dana itu untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan atau dapil. Selain dana reses, KD juga bilang ada dana kunjungan daerah pemilihan atau kundapil. Untuk dana kundapil, nominalnya sebesar 140 juta rupiah. Dana ini ada 8 kali dalam setahun. Kundapil, saiki kita 140 juta. 8 kali dalam setahun, ujar mantan penyanyi tersebut.
Berani bongkar gaji anggota DPR RI, Krisdayanti dipuji rakyat, tapi malah disindir sosok ini. Krisdayanti baru-baru ini membuat heboh publik. Pasalnya, istri Raul Lemos ini mengungkapkan gaji sebagai seorang anggota dewan di DPR RI. Hal yang tak biasa dilakukan oleh seorang anggota DPR RI sepertinya. Ungkapan belak-belakan ini pun direspon positif oleh beberapa pihak. Tetapi ada juga pihak yang malah mempertanyakan Krisdayanti mengenai pernyataannya soal gaji anggota DPR RI. Melansir Kompas.com, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus, berpandangan pendapatan anggota DPR yang diterima setiap bulannya belum diimbangi dengan kinerja yang baik. Hal ini disampaikan Lusius merespon pernyataan anggota DPR, Krisdayanti, yang mengaku mendapat gaji pokok sebesar 16 juta dan tunjangan sebesar 59 juta rupiah setiap bulannya. Terbongkarnya jumlah pendapatan anggota DPR ini tentu saja membuat kita serasa bermimpi. Bagaimana bisa dengan pendapatan sebesar itu kinerja DPR selalu buruk? Kata Lusius saat dihubungi Rabu 15 September 2021. Menurut Lusius, buruknya kinerja DPR tercermin dari sedikitnya rancangan undang-undang atau RUU yang dapat disahkan oleh DPR. Bayangkan betapa tak masuk akalnya dengan pendapatan fantastis anggota DPR itu. Selama 2 tahun pertama masa jabatan mereka, baru ada 4 RUU prioritas yang mampu disahkan, ujar Lusius. Sementara di bidang anggaran, Lusius menilai sumbangsi DPR untuk memastikan prioritas bagi rakyat seolah tak terdengar. Begitu pula di bidang pengawasan, di mana menurut Lusius, DPR seolah tenggelam di tengah gerak cepat pemerintah. Menurut Lusius, rendahnya kinerja DPR tersebut juga mencerminkan bahwa hanya sedikit aspirasi masyarakat yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat. Perjuangan aspirasi paling nyata itu bisa dilihat melalui hasil kinerja. Dengan hasil kinerja yang buruk, kita bisa menyimpulkan bahwa serap aspirasi yang dilakukan anggota dengan sokongan dana luar biasa besar gagal membawa hasil. Kata dia, Lusius melanjutkan, besarnya pendapatan anggota DPR itu juga mencerminkan minimnya sensitivitas dari para anggota dewan kepada masyarakat. Sebab menurut dia, anggota DPR masih kerap menginginkan fasilitas khusus yang disediakan di luar anggaran untuk pendapatan pribadi tersebut. Dengan gaji dan tunjangan fantastis yang diterima anggota, mestinya tak ada alasan bagi DPR untuk tak produktif di tengah pandemi saat ini. Dan apalagi di saat situasi normal, ujar Lusius. Namun di sisi lain, Lusius mengapresiasi keterbukaan Krisdayanti yang mau membeberkan jumlah uang yang ia terima sebagai anggota dewan. Keterbukaan seperti yang dilakukan KD seharusnya menjadi kewajiban bagi semua anggota DPR sebagai bagian dari akuntabilitasnya kepada publik, kata Lusius. Sebelumnya, Krisdayanti membeberkan sejumlah pendapatan yang ia terima sebagai wakil rakyat dalam wawancara dengan Akbar Faisal di kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Ia membeberkan setiap bulannya ia menerima gaji pokok sebesar 16 juta dan uang tunjangan sebesar 59 juta rupiah. Setiap tanggal 1 dapat 16 juta, tanggal 5 dapat 59 juta rupiah. Kalau nggak salah, kata Krisdayanti. Selain itu, Krisdayanti juga menyebut sejumlah uang yang diperoleh sebagai dana aspirasi dan uang kunjungan dapil sebesar 450 juta rupiah untuk 5 kali kunjungan dalam setahun.